Anda masih bersama saya di segmen Syariah Money dan masih bergabung juga bersama kami di studio CNBC Indonesia Bapak Alfi Wijaya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah seluruh Indonesia atau Himbarsi. Pak Alfi, kita lanjutkan kembali. Kita tahu OJK pertumbuhan ekonomi Indonesia ini selalu digencarkan oleh pemerintahan Indonesia dan OJK juga berharap adanya kolaborasi antara BPD dan juga BPR dan juga BPRS. Ini untuk bisa semakin ditingkatkan. Lantas merespon hal ini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap arahan tersebut? Kolaborasi apa yang bisa dilakukan terkait tiga pihak ini? Ya, betul Mbak. Jadi sebenarnya bicara tentang BPR syariah, ini memang kalau ke bank umumnya ada dua. Bisa ke BPD, bisa ke bank umum yang skalanya nasional. Nah, kalau bicara BPD sebenarnya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya sudah terjalin walaupun mungkin belum masif di seluruh BPD di seluruh Indonesia. Pertama adalah ini kaitannya dengan namanya Apex Bank. Jadi BPD ini bisa berkolaborasi dengan BPR Syariah di seluruh Indonesia. Dia semacam sebagai penyedia likuiditas. Jadi skema yang sekarang sudah jalan, tapi baru di Jawa Timur, Ibu, Mbak Syaf. Jadi BPR ini menempatkan dana di BPD, kemudian dana itu dikelola dengan kesepakatan bersama BPRS dan BPD. Nanti apabila ada BPRS yang memerlukan likuiditas, maka dia bisa memanfaatkan dana ini. Nah, kalau kita kenal dulu di level nasional ada Last Underlying Resort, misalnya Bank Indonesia. Nah, ini semacam BPD itu angkernya dari BPRS yang ada di daerah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bicara tentang kolaborasi, ini bicara tentang bagaimana BPD ini bisa melakukan penguatan kapasitas SDM, kapasitas dari organisasi. Nah, salah satu kunci dari tata kelola tadi. Jadi sebenarnya dengan kerjasama dengan BPD maupun bank umum, mereka itu mungkin memiliki kemampuan kapasitas yang sudah lebih agak maju dibandingkan BPRS. Nah, ini bisa di-share lewat berbagai macam media. Biasanya yang kita lakukan misalnya training dan seterusnya. Nah, yang ketiga baru kemudian kolaborasi di level produk atau teknologi. Jadi beberapa BPRS itu kemudian bekerja sama dengan BPD. BPD memiliki misalnya mobile banking ataupun tools IT tertentu. Mereka bisa kerjasamakan dengan BPRS sehingga salah satu keterbatasan teknologi di BPRS itu bisa diakselerate oleh BPD. Nah, itu tiga hal itu yang sudah dan akan terus kita kawal kolaborasi dengan BPD. Berbicara tentang digitalisasi, Pak, ini tentunya sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Dan di industri perbankan kita melihat bahwa fenomena masyarakat kini mulai ketergantungan dengan transaksi digital dan mulai meninggalkan tunai. Walaupun kita tidak bisa menghindari, keduanya sama pentingnya. Nah, bagaimana Anda memaknai fenomena ini? Ya, betul. Betul sekali. Jadi melihat generasi sekarang Gen Z ya. Cashless society. Yes, itu ke depan ya sekarang kita tanyalah. Di antara kita ini dalam setahun berapa kali sih ke kantor bank? Gitu kan? Gak pernah. Nyaris gak pernah, kecuali ganti ATM atau apapun. ATM hilang. ATM hilang. Nah, jadi praktis sekarang kantor bank itu mungkin sudah jarang didatangi, walaupun fungsi banknya nggak bisa ditinggalkan. Ya, betul. Dan fenomena itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari akan terjadi. Nah, tapi BPR ini dalam dunia digital ini punya tantangan. Tantangannya adalah kita tahu keterbatasan resources. Resources itu bisa resources matter of capital maupun sumber dayanya. Yang kedua adalah dari sisi teknologi mungkin tidak se-advance dari bank umum. Jadi begitu capital dan resourcesnya kurang kan pasti turunannya teknologinya juga tidak se-advance itu. Nah, yang ketiga sebenarnya isu yang menarik ini adalah bagaimana kemudian kemampuan dari BPRS ini mengamankan cyber security. Bank umum aja bobol gitu. BPR ini gimana? Nah, yang terakhir sebenarnya masalah perizinan atau regulasi. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, di sisi lain digital ini nggak bisa kita tinggalkan, maka kata kuncinya tadi mirip dengan BPD tadi, yaitu kolaborasi antar BPRS. Dan kolaborasi antar BPRS ini yang dikawal oleh asosiasi dengan pihak-pihak yang lain. Karena kalau nggak kolaborasi, kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa. Nggak bisa. Semangatnya harus berjamaah. Nah, ini yang kami kawal dan kami inisiasi di asosiasi. Nah, salah satu bentuknya adalah sebelum bicara teknologi, kita bicara produk.
Nah, di BPR Syariah, di asosiasi, di Himbarsi ini kita punya produk bersama tabungan. Produk bersama tabungan itu stage 1-nya adalah bagaimana kita membeli produk bersama, stage 2-nya adalah bagaimana kita bisa berhadiah. Kalau di bank umum berhadiah sendirian, kalau kami harus bareng-bareng. Nah, stage 3-nya adalah kita ingin membuat interkoneksi antar BPRS, tapi ini kita lakukan bersama-sama. Nah, yang terakhir, kalau sudah terjadi interkoneksi tahap 4-nya, kita ingin memiliki semacam mobile banking bersama. Nah, dengan berjamaah ini sebenarnya satu hal yang memang akan nanti hadir di kita digitalisasi bisa dihadapi oleh BPRS. Kendati tidak menutup informasi bahwa ada beberapa 1, 2, 3 BPRS yang sebenarnya bisa melakukan sendiri. Tapi kalau pengen mengakselerasi seluruh BPRS yang 175 tadi, maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alfi atas waktunya. Itu dia tadi Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi, Pak Alfi telah bergabung bersama kami. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak.